Kompos yang hampir jadi ini usianya baru 1 bulan, alami kawan-kawan, tanpa ada campuran EM40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Selamat sore sahabat semua. Hari ini kita akan melihat hasil dari proses pembuatan kompos yang sudah setengah jadi. Proses pengomposan adalah cara yang luar biasa untuk mengubah sampah organik menjadi bahan yang sangat bermanfaat untuk tanah dan kesuburan tanaman kita. Sahabat semua, ini dia kompos yang sudah berada di tahap setengah jadi. Kita bisa melihat bahwa teksturnya mulai berubah. Masih ada beberapa bagian yang belum terurai sepenuhnya. Namun proses dekomposisi sudah berjalan dengan baik. Sahabat semua, pada tahap ini kita bisa melihat beberapa bahan seperti sisa-sisa daun dan ranting yang masih tampak jelas. Namun sudah lebih lembut dan mulai bercampur dengan bahan yang lebih halus. Warna kompos juga mulai berubah menjadi lebih gelap, tanda bahwa mikroorganisme sedang bekerja menguraikan bahan organik. Sahabat semua, kompos tengah jadi seperti ini sangat penting untuk memberi gambaran proses yang terjadi. Kompos ini akan terus terurai seiring dengan waktu dan pada akhirnya akan menjadi bahan yang sangat bergizi dan bermanfaat untuk tanah, memperbaiki struktur tanah, serta meningkatkan daya serap air. Proses kompos semacam ini sangat mudah, kawan-kawan. Tidak perlu biaya mahal karena bahannya sudah ada di sekitar kita, seperti sisa-sisa dapur, daun kering, rerumputan, dan sampah organik lainnya. Dengan mengolah bahan-bahan alami tersebut, kita dapat menghasilkan pupuk yang kaya nutrisi untuk tanaman, mengurangi sampah yang terbuang, serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Proses pembuatan kompos pun bisa dilakukan di rumah dengan alat-alat sederhana seperti karung ini misalnya, menjadikannya pilihan yang ramah lingkungan dan efisien untuk perawatan taman atau kebun. Baiklah sahabat, sekarang saya akan tunjukkan bahan-bahan kompos yang ada di sekitar kita yang saya gunakan dalam pembuatan kompos ini. Pertama, sampah daun kering yang berasal dari pohon beringin ini. Ini merupakan salah satu bahan utama yang saya pakai dan sangat berguna dalam pembuatan kompos. Daun kering mengandung banyak karbon yang dibutuhkan untuk mempercepat proses penguraian bahan organik. Selain itu, daun ini juga mudah ditemukan di sekitar rumah dan menjadi pilihan tepat untuk mendaur ulang sampah daun yang sudah jatuh. Yang kedua sahabat, bahan yang kedua yang saya pakai adalah kembang atau daun hijau hasil dari pemangkasan seperti gambar ini. Ini juga memiliki peranan penting dalam proses pembuatan kompos. Daun hijau mengandung banyak nitrogen yang dapat mempercepat dekomposisi bahan organik dalam kompos. Dengan mengolah sisa pemangkasan tanaman ini, kita tidak hanya mengurangi sampah, tapi juga menciptakan pupuk yang bermanfaat untuk tanaman kita. Begitu sahabat. Bahan ketiga sahabat, rumput. Rumput mengandung bahan organik yang mudah terurai dan memberikan keseimbangan antara karbon dan nitrogen. Dan keempat sahabat, bahan yang saya pakai adalah tumbuhan liar ini. Tumbuhan liar di sekitar kita seringkali dianggap sebagai gulma, namun ternyata bisa menjadi bahan kompos yang sangat baik. Tumbuhan liar mengandung banyak bahan organik yang bermanfaat untuk kompos. Selain membantu mengurangi gulma yang tidak terpakai, kita juga dapat memanfaatkan tumbuhan liar ini untuk menciptakan kompos yang kaya nutrisi untuk tanah. Jadi sahabat, agar lebih bermanfaat, mulai sekarang mari kita berhenti membakar sampah-sampah dedaunan seperti ini. Tetapi mari kita manfaatkan sampah dan tumbuhan liar di sekeliling kita ini menjadi bahan kompos yang bermanfaat. Dengan begitu, kita tidak hanya mengurangi polusi udara,
tapi juga mendukung kelestarian lingkungan dan menyuburkan tanah secara alami. Selain itu, membuat kompos sendiri sangat mudah dan hemat, serta memberikan dampak positif yang besar bagi kebun atau tanaman di sekitar kita. Ayo, mari kita bersama-sama mulai gerakan peduli lingkungan dengan membuat kompos dan menjaga bumi tetap hijau dan sehat.